Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan memberikan beberapa announcement ya teman, baik mengenai asetku, EasyCash, terus Bibit, terus juga ada beberapa warning yang pengen aku berikan. Yaitu yang pertama aku pengen warning dulu kalau misalnya channel ini investor habit atau aku pribadi, aku nggak menerima titip dana dalam bentuk apapun ya teman. Nah jadi waktu itu pernah ada salah satu subscriber kita bertanya, Kak mau tanya apakah ada dari Telegram tapi disuruh transfer 2 juta, apakah ini benar atau penipuan? Nah, jadi kalau misalnya di Telegram ada yang mengatasnamakan investor habit atau mengatasnamakan namaku, terus kemudian minta teman-teman transfer sekian uang, jangan percaya karena itu bukan aku ya teman. Aku pribadi nggak menerima titip dana dalam bentuk apapun karena channel ini aja ditujukan untuk mengajari kamu untuk ngecek mana investasi yang benar, mana investasi yang bodong, mana investasi yang aman atau enggak. Jadi aku nggak menerima titip dana dalam bentuk apapun ya teman untuk saat ini. Jadi apabila ada yang mengatasnamakan investor habit atau Daniel Yanto terus minta teman-teman transfer uang, jangan langsung percaya teman. Nah itu untuk announcement yang pertama. Nah untuk announcement yang kedua aku pengen membahas mengenai EasyCash ya teman. Jadi di EasyCash ini pas kita baru login, kita udah dikasih fitur di mana kita bisa mengupload NPWP kita teman-teman. Nah jadi sesuai dengan peraturan baru dari pemerintah ini, kalau misalnya nanti di kedepannya, kalau nggak salah per Mei ya teman. Nah kamu bisa juga baca di sini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 69/PMK 3 2022 tentang PPh dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial mulai per 1 Mei 2022 udah mulai diberlakukan, yaitu ini ya teman. Ini adalah aturan potongan pajak P2P lending terbaru. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita punya NPWP dan kita udah upload NPWP kita, potongannya hanya sekitar 15%. Sedangkan kalau kita belum memiliki NPWP, kita bakal dikenakan potongan 30% untuk WNI dan WNA. Nah, jadi untuk di video ini aku pengen mengingatkan teman-teman untuk mengupload NPWP kita ke dalam aplikasi EasyCash ya teman. Nah, saat ini aku udah mempersiapkan aplikasi EasyCashku. Di sini aku juga saat ini memiliki investasi sebanyak sekitar 215 juta. Aku memiliki balance 10 juta, lending asetnya 204 juta. Tapi nanti mungkin sebagian uang ini akan aku tarik dan aku pindahkan ke beberapa instrumen lainnya. Karena seperti yang aku udah bilang, aku nggak mau sampai satu instrumen investasiku memiliki dana yang terlalu banyak. Jadi aku bakal seimbangkan ke platform lain. Mungkin ke asetku atau mungkin ke rupiah cepat. Nah, jadi gimana cara untuk memasukkan NPWP? Kita bisa ke bagian ini ya teman. Kita ke bagian home. Kemudian kalau misalnya kita cek banner ini, di sini ada banner yang pertama yaitu lengkapi data NPWP. Kamu tinggal pencet lengkapi sekarang. Nah, di sini kamu bisa baca ya, sesuai dengan PPh 23, semua pendanaan yang jatuh tempo 1 Mei dan seterusnya, platform akan melakukan pemotongan pajak untuk setiap pendanaan Anda di EasyCash dan jatuh tempo pada atau setelah 1 Mei 2022. Tarif pajak adalah 15% untuk pengguna yang telah melengkapi data NPWP dan 30% untuk pengguna yang belum melengkapi NPWP. Silakan segera lengkapi NPWP Anda. Nah, ini warning ya teman. Jadi bagi kamu yang belum upload NPWP sampai tanggal sekian, nanti kamu bisa dikenakan potongan 30% atas keuntungan yang kamu dapatkan. Jadi kalau misal kamu punya NPWP, segera upload NPWP kamu ya. Di video kali ini aku bakal tunjukin gimana sih proses untuk mengupload NPWP kita. Nah, jadi di sini kan kita udah datanya udah diberikan ya teman. Kita namanya udah diisi, nomor KTP udah diisi. Nah, berikutnya teman, yang perlu kita lakukan, kita hanya tinggal perlu masukin nomor NPWP kita. Karena aku udah siapin NPWP-nya, aku udah copy. Aku tinggal paste di sini. Kemudian kita tinggal memastikan bahwa ketiga data ini benar ya teman. Nah, kalau misalnya kamu udah memastikan ketiga data ini tepat, kamu tinggal pencet kirim ya teman. Setelah itu, di sini kamu bakal diminta untuk mengkonfirmasi lagi data yang telah diberikan tidak dapat diubah. Pastikan informasi ini diberikan benar ya teman. Segala kerugian yang timbul akibat kesalahan pemberian nomor NPWP merupakan tanggung jawab Anda sepenuhnya. Jadi pastikan ini semua udah benar-benar benar ya teman. Kalau misalnya udah oke, kamu tinggal pencet confirm di sini. Berikutnya bakal ada notifikasi seperti ini. Berhasil disubmit. Informasi NPWP telah berhasil dikirimkan. Kalau misal kita back, kalau misal kita pencet lengkapi NPWP lagi, di sini udah kita udah nggak bisa kirim lagi karena kita udah melengkapi NPWP ya teman. Nah, mungkin nanti bakal dicek lagi oleh tim EasyCash-nya, dan setelah kalau misal dicek udah benar, mungkin pada akhirnya nanti kita setiap ada keuntungan atau profit, kita bakal dikenakan potongannya hanya 15% instead of 30%. Nah, jadi gitu ya teman cara untuk masukkan NPWP. Aku pribadi juga rata-rata semua pendanaanku di sini adalah pendanaan yang jatuh temponya setelah Mei sih. Jadi aku juga bakal dikenakan banyak pajak ya teman, yaitu 15% dari keuntungan yang kita dapatkan. Nah, berikutnya aku akan bahas mengenai beberapa hal mengenai perihal pajak EasyCash ya teman. Di sini ada frequently asked question, kamu juga bisa baca ini di grup Telegramnya EasyCash ya teman. Kalau misal kamu belum join, kamu bisa join supaya kamu bisa mendapatkan informasi. Apa itu PPh 23? Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor sekian tahun 2022. Platform akan memotong pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 dari total pengembalian pendanaan Anda jatuh
jatuh tempo mulai 1 Mei 2022. Jadi ini mulai awal bulan depan ya teman. Berapa potongan PPh 23 sesuai peraturan terkait? Tarif pajak 15% untuk pengguna yang telah melengkapi data NPWP, 30% untuk pengguna yang belum melengkapi atau salah melengkapi. Nah, maka dari itu bagi kamu yang udah punya NPWP tapi belum upload, segera lakukan ini sebelum bulan depan ya teman, sebelum kita masuki Mei. Tujuannya supaya kamu nggak dikenakan potongan. Nanti lumayan banget, bisa kena 15% ruginya kalau misalnya kita punya NPWP tapi nggak masukin. Mendingan kita masukin sehingga kita kena potongannya hanya 15% ya teman. Dan di sini kamu juga perlu note, jangan sampai kamu salah melengkapi data ya teman, karena kalau salah melengkapi data nanti sama aja kena potongan 30% padahal punya NPWP ya teman. Pendanaan mana yang akan dilakukan pemotongan pajak oleh platform? Sesuai peraturan terkait, platform akan melakukan pemotongan pajak setiap pendanaan Anda jatuh tempo pada atau setelah 1 Mei. Jadi hanya yang jatuh temponya setelah 1 Mei. Kalau misalnya jatuh temponya besok atau jatuh temponya sebelum 1 Mei, itu masih belum dikenakan ya teman. Langkah apa yang perlu dilakukan pengguna? Unggah NPWP segera mungkin untuk menghindari pemotongan pajak yang lebih besar. Caranya adalah dengan mengikuti step by step yang udah aku tunjukin di menit-menit awal tadi ya teman. Caranya cukup simple, nggak perlu upload apa-apa, hanya tinggal kita memasukkan angka aja. Kapan upload NPWP? Di mana uploadnya? Caranya gimana? Fitur ini disediakan pada tanggal 29 April. Jadi bagi kamu yang belum update EasyCash-nya, kamu pastikan kamu update dulu aplikasinya. Tujuannya supaya kamu bisa masukin NPWP-nya, bisa upload NPWP-nya. Karena kalau misalnya kamu belum update, pasti EasyCash-nya masih versi yang lalu yang masih belum ada fitur itu ya teman. Apakah pengguna menerima bukti pemotongan pajak? Ya, pengguna dapat melihat bukti pemotongan pajak di dalam aplikasi. Fitur ini dalam pengembangan. Apakah penggunaan NPWP setelah masa pendanaan berakhir akan mempengaruhi pemotongan pajak? Untuk pendanaan yang jatuh tempo pada bulan berjalan, platform akan melakukan pelaporan pajak pada awal bulan berikutnya. Jika Anda tidak mengunggah NPWP setelah pendanaan Anda berakhir, kami akan motong 30% dari penghasilan pendanaan Anda. Jika Anda mengunggah NPWP sebelum akhir bulan, kami akan mengembalikan selisih pemotongan 15% ke saldo Anda. Jadi pastikan kamu lakukan ini as soon as possible ya. Dan ini harusnya nggak hanya berlaku di EasyCash, tapi di platform lainnya juga. Cuman di platform lain, cara untuk upload NPWP-nya mungkin berbeda-beda ya teman. Apa yang harus saya lakukan jika salah mengisi NPWP? Jika NPWP Anda isi salah, silakan email customer service untuk melakukan perubahan agar tidak mempengaruhi pemotongan pajak. Terus ini adalah dokumen yang harus kamu lampirkan. Nah, maka dari itu aku tadi sempat ingetin berkali-kali jangan sampai salah ya teman. Mendingan kamu melakukan cross check, double check supaya angka yang kamu masukin tepat, NPWP tepat, data diri tepat. Jangan sampai nanti kamu salah masukin, akhirnya kamu yang bakal ribet sendiri teman. Jadi mendingan kamu luangin waktu sebentar ya teman. Berikutnya, dapatkah saya melihat pemotongan pajak untuk setiap pendanaan di aplikasi? Ya, kami akan menampilkan jumlah pemotongan pajak dalam perincian setiap pendanaan. Fitur sedang dalam pengembangan. Nanti mungkin di video berikutnya kita bakal bahas lagi. Contoh pemotongan pajak, NPWP sudah diunggah. Jumlah pendanaan 1 juta, periode pendanaan 180 hari, bunga tahunan 18%. Nah, penghasilan yang dapat menurut perhitungan kan harusnya 88.000. Namun, kalau misalnya kamu kena potongan 15%, potongan 15%-nya itu sejumlah 13.000, maka laba bersih kamu menjadi 75.000. Karena ini dikenakan potongan pajak 15% sebanyak 13.000 ya, sehingga nanti estimasi pokok plus bunga setelah kita jatuh tempo menjadi 1.075.000. Jadi bukannya 1.088.000 tapi 1.075.000 karena udah dipotong pajak ya teman. Nah, kalau misal kamu belum upload NPWP, yang terjadi adalah pendananya sama, tenornya sama, bunganya sama, perkiraan penghasilannya sama, namun pajaknya berjumlah 30% sehingga kita dikenakan 26.000, sehingga kita hanya mendapat 62.000. Jadi nanti pokok plus bunganya kita dapatnya 1.062.000. Mungkin angkanya terlihat nggak signifikan, tapi kalau misalkan melakukan pendanaan yang besar nanti bakal bisa lumayan pengaruh ya teman. Bagaimana jika nama NPWP saya berbeda atau keliru dengan nama KTP? Pertama, silakan tanyakan ke orang pajak dahulu untuk konfirmasi. Kedua, lampirkan saja melalui email nantinya dan penjelasan terkait perbedaan nama yang sudah dikonfirmasi oleh pihak pajak bahwa tidak menjadi masalah. Jika tidak melampirkan bukti terkait penjelasan perbedaan nama dan konfirmasi dari orang pajak, kemungkinan dipotongnya tetap 30%. Ini perlu kamu note ya teman. Informasi ini masih bisa berubah, akan diupdate lebih lanjut di grup. Jadi pastikan kamu join di grup Telegram ya teman. Nah, jadi mungkin sekian aja update untuk EasyCash. Berikutnya yang pengen aku update lagi adalah Bibit ya teman. Nah, jadi di Bibit ini seperti yang kamu ketahui di bulan Ramadan ini kan setiap periode tertentu kamu bisa dapat memanfaatkan kode promo sehingga kamu bisa dapat bonus ya teman. Nah, karena hari ini adalah tanggal 28, jadi pada saat video ini diupload, video ini bakal diupload di tanggal 29. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen manfaatin kupon ini, kalau misalnya kamu pengen beli majoris sukuk negara Indonesia minimal 1 juta terus dapat bonus 25.000, pastikan kamu di jam 9 tank kamu langsung manfaatin promo ini ya teman. Ini kodenya belum keluar, tapi nanti di saat video ini keluar, harusnya nanti kode promonya udah ada. Jadi pastikan kamu di jam 9 kamu langsung manfaatin kode ini. Karena ini kuotanya hanya 1.000 ya. Karena di video sebelumnya kalau kamu cek, aku sempat telat beberapa hari dan aku nggak dapetin kuota. Jadi
pastikan kalau misal kamu emang pengen manfaatin yang satu ini, kamu segera manfaatin di tanggal 29 di jam 9, kamu langsung klaim kode promonya ya teman. Caranya gimana? Caranya kamu bisa tinggal ke bagian profil, lalu kamu bisa tinggal ke promo, terus nanti klaim promo ya teman. Terus kamu tinggal masukin kode yang dirilis di tanggal 29 April. Nah, jadi sekian aja untuk update mengenai Bibit ya teman. Dan terakhir aku pengen update mengenai cara download asetku. Jadi kalau misal kita lihat di komen di channel ini, ada banyak banget teman-teman yang bertanya mengenai asetku ya. Ada yang bilang menghilang dari Play Store, downloadnya di mana, minta linknya. Ada yang bertanya mengenai asetku di Play Store. Nah, jadi gini ya teman, bagi kamu yang nyari di mana cara download asetku, pertama mungkin kamu bisa coba ke Play Store dulu. Kamu bisa aja ketik di sini asetku. Kalau misalnya kamu nggak ketemu, langkah kedua mungkin kamu bisa coba cari di Google ya teman. Caranya adalah kamu tinggal ke Google ini, kemudian kamu ketik asetku Play Store. Biasanya di paling atas udah ada, terus kamu tinggal buka di sini. Nah, kalau misal kamu coba buka terus masih nggak ada, solusinya adalah langkah terakhir teman-teman. Langkah terakhir gimana? Kamu bisa ke Google lagi. Yang kamu lakukan adalah kamu cari asetku aja teman, asetku Indonesia. Nah, berikutnya kamu bakal ke website asetku yang official. Jadi kamu ke website ini. Setelah itu, di sini kan ada opsi. Kamu bisa download dari Google App ataupun App Store. Nah, kalau misalnya Apple, kamu bisa klik yang App Store. Kalau misalnya Android, kamu tinggal klik di sini. Nah, di sini nanti kamu di sini bakal langsung ditawarin untuk mendownload APK aplikasi asetku ya teman. APK itu semacam installer. Jadi kamu tinggal pencet download anyway di sini. Itu kamu nggak perlu khawatir karena biasanya ada warning seperti itu karena Android untuk mencegah supaya itu bukan virus ya teman. Tapi ini pasti bukan virus karena ini dari website officialnya asetku. Jadi ini nggak mungkin virus ya. Kita tinggal pencet open di sini. Nah, kalau misalnya udah, nanti kan kita udah ditunjukin nih data yang kita baru download. Berikutnya, kita tinggal langsung membuka aplikasi tersebut. Kita tinggal klik di sini ya teman. Nah, di sini kenapa aku nggak bisa install? Ini karena aku udah memiliki aplikasi asetku. Tapi bagi kamu yang belum ada, kamu tinggal download di sini, terus kemudian kamu tinggal langsung ekstrak APK ini ya teman. Nah, mungkin untuk tunjukin teman-teman, mungkin aku hapus dulu aplikasi asetku, kemudian kita buka downloadnya di sini. Kita tinggal pencet open ya teman. Di sini ada tulisan preparing to install app. Ini artinya aplikasinya sedang loading untuk ekstrak file ini ya teman. Nah, nanti mungkin kamu bakal dibawa ke halaman ini, terus kamu tinggal pencet install anyway. Di sini kamu nggak perlu khawatir karena ini bukan virus ya teman. Kita tinggal verify password seperti biasa, terus kemudian bakal ada notifikasi seperti ini, installation complete. Kita tinggal pencet open app ya teman. Nah, setelah itu kita pun berhasil mendownload aplikasi asetku gitu. Nah, kemudian kita tinggal login seperti biasa ya teman. Kita buka aplikasinya, kita login sebagai pendana mulai sekarang. Kalau misal kamu udah punya akun, kamu tinggal pencet login sekarang. Berikutnya kamu tinggal perlu verifikasi seperti biasa ya teman. Kalau udah, kamu tinggal pencet konfirmasi. Nah, setelah itu kamu pun udah login ke akun kamu deh. Nah, jadi gitu ya teman. Semoga ini bisa membantu kalian semua untuk menemukan asetku ya teman. Nah, jadi mungkin sekian aja video kali ini. Bagi kamu yang baru mulai investasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini teman. Supaya kamu mendapatkan bonus pas investasi ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.